Hai guys, welcome back to Irama Widya YouTube channel. So, gimana? Kalian sudah semakin pede belum mengerjakan soal matematikanya? Biar kita bisa bantu kamu lagi, yuk tulisin soal-soalnya di kolom komentar di bawah ini, supaya kita bisa membahasnya di konten berikutnya. So, don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya. And don't forget to share this video, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Irama Widya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai soal penilaian akhir semester mata pelajaran Sosiologi SMA kelas 10 semester 1. Soal yang akan saya jelaskan terdiri dari 25 soal pilihan ganda. Nah, sebelum kita lanjut videonya, yuk like, komen, dan subscribe channel Irama Widya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, mari kita bahas soalnya satu persatu. Oke, kita langsung menuju soal yang pertama. Kita bacakan soalnya ya. Keharusan memberi dan menerima sesuatu selalu menggunakan tangan kanan. Jika melakukan sebaliknya, kita akan dianggap tidak sopan. Hal tersebut adalah contoh tipe tindakan: A. Rasional, B. Afeksi, C. Tradisional, D. Instrumental, atau E. Tindakan berorientasi nilai. Oke. Kita lihat kata kunci di sini. Melakukan tindakan menggunakan tangan kanan. Jika sebaliknya kita menggunakan tangan kiri, maka dianggap tidak sopan. Dengan kata kunci ini masih bingung, ayo kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, apa itu tindakan? Tindakan ini yaitu sesuatu yang memiliki makna atau mempunyai arah dan akibat. Jadi, tidak semua tindakan itu dikatakan tindakan sosial. Misalnya nih, seseorang marah dengan tiba-tiba dengan melemparkan berbagai macam barang. Nah, hal tersebut tidak dianggap sebagai tindakan karena dia tidak memiliki arah dan tujuan tertentu. Oke. Secara garis besar nih, tindakan sosial itu ada 4. 1. Tindakan rasional instrumental. 2. Tindakan berorientasi nilai. 3. Tindakan afektif. Dan 4. Tindakan tradisional. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, tindakan rasional instrumental. Apa itu tindakan rasional instrumental? Tindakan ini didasari pada akal atau rasio, sehingga mempertimbangkan antara tujuan dan cara yang dilakukan. Contohnya seperti apa? Misalkan, seorang anak SMA yang berlatih fisik selama berbulan-bulan demi persiapan masuk TNI. Jadi anak tersebut melakukan hal tersebut didasari pada akal atau rasio karena memiliki tujuan dan cara yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tersebut. Yang kedua, tindakan berorientasi nilai. Nah, tindakan berorientasi nilai ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di masyarakat. Seperti apa? Coba. Seperti etika, estetika, agama, dan nilai-nilai lainnya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan seorang anak yang mencium tangan kedua orang tuanya ketika akan berangkat pergi sekolah. Nah, tindakan tersebut merupakan tindakan didorong oleh nilai kebiasaan. Karena kebiasaan mencium tangan ini dianggap baik di dalam masyarakat. Dan ketika seorang anak itu pergi tanpa izin, biasanya dikatakan tidak sopan. Nah, kita lihat pada soal. Keharusan memberi dan menerima sesuatu menggunakan tangan kanan. Jika melakukan sebaliknya dengan menggunakan tangan kiri, maka akan dianggap tidak sopan. Nah, hal tersebut sama ya dengan tindakan yang berorientasi nilai. Karena tindakan tersebut berkaitan dengan nilai dasar yang terkandung di masyarakat, yaitu nilai kebiasaan. Berarti jawabannya jelas ya, yang E. Oke, kita bahas yang kedua poin ini.
afektif dan tradisional. Sementara untuk tindakan afektif ini, teman-teman, yaitu tindakan yang terjadi karena didorong oleh perasaan atau emosi. Misalnya seperti apa? Misalkan seorang siswa yang merasa gembira ketika mendapatkan juara kelas. Nah, itu kan dia merasa emosinya emosi senang. Contoh lainnya misalkan seorang anak yang menangis karena dihukum oleh guru ketika dia ketahuan menyontek di dalam kelas. Kemudian yang selanjutnya tindakan tradisional. Nah, tindakan tradisional ini merupakan tindakan yang didasarkan atas kebiasaan yang telah mendarah daging di dalam masyarakat atau tindakan yang telah dilakukan secara turun-temurun. Misalkan adanya upacara ngaben di Bali atau misalkan adanya upacara Rambu Solo di Tanah Toraja. Oke teman-teman, nomor 1 cukup jelas ya. Jadi jawabannya adalah tindakan yang berorientasi nilai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang kepala sekolah memberikan amanat kepada peserta upacara bendera. Hal tersebut merupakan salah satu jenis interaksi. A. Individu dengan individu. B. Individu dengan kelompok. C. Kelompok dengan kelompok. D. Kelompok dengan individu. E. Individu kelompok dengan kelompok. Oke, ini cukup mudah ya teman-teman. Pasti ada yang sudah tahu jawabannya. Oke, kita bahas secara singkat. Di sini seorang kepala sekolah, kata kuncinya, memberikan amanat kepada peserta. Peserta di sini berarti jumlahnya banyak ya. Ketika jumlahnya banyak berarti di sini kelompok orang. Sedangkan kepala sekolah ini adalah seorang individu. Jadi, interaksi ini dinamakan interaksi antara individu dengan kelompok. Betul, jawabannya B ya. Oke, kita ke soal berikutnya nomor 3. Apabila kedua orang yang mengadakan hubungan langsung atau bertatap muka, misalnya orang-orang tersebut saling berjabat tangan, termasuk ke dalam kontak A. primer, B. sekunder, C. tersier, D. positif, E. negatif. Nah, teman-teman, di sini yang perlu kalian ingat bahwa kontak sosial dalam sosiologi itu ada 3. Kontak primer, kontak sekunder, dan ketiga ada kontak sekunder tak langsung. Apa itu kontak primer? Kontak primer ini kontak yang dilakukan secara langsung. Misalnya bertatap muka dan berjabat tangan. Sementara yang kedua, ini kontak tidak langsung. Nah, kontak sekunder itu kontak tidak langsung. Contohnya, kontak yang dilakukan melalui perantara. Misalkan si A menelepon si B. Nah, yang ketiga, sekunder tidak langsung. Ini menggunakan perantara, teman-teman. Misalkan, si A meminta si B untuk menyampaikan pesan ke C. Jadi, jawaban yang tepat adalah A ya, kontak primer. Hubungan kata kuncinya yaitu kontak yang bertatap muka langsung dan berjabat tangan. Jadi kontak tersebut terjadi secara langsung. Jelas ya teman-teman? Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 4. Alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti TV, radio, telepon, dan surat kabar disebut A. simbol atau syarat, B. media atau penghubung, C. kode atau isyarat, D. bahasa isyarat, E. perantara. Ada yang tahu? Ini mudah sekali ya. Di sini kata kuncinya adalah sebuah alat yang berguna sebagai penyampaian pesan. Berarti di sini berhubungan dengan media. Alat menyampaikan pesan, contohnya seperti TV, radio, dan telepon.
Hal tersebut termasuk ke dalam media atau penghubung. Jadi jawabannya B ya. Oke, kita ke soal berikutnya, soal nomor 5. Interaksi langsung mempunyai keuntungan diantaranya A. Lebih mudah, B. Lebih ekonomis, C. Mengurangi kesalahpahaman, D. Lebih praktis, E. Lebih efisien. Oke, soal ini soal yang pendek tapi cukup bingung karena opsinya itu saling mendekati. Interaksi yang langsung itu kan interaksi yang dilakukan secara langsung nih. Individu dengan individu ini saling bertemu dan bercakap-cakap misalkan. Tentu jika kita pilihannya A lebih mudah, ya interaksi langsung itu lebih mudah ketimbang kita melakukan interaksi tidak langsung atau melalui media perantara. Terus yang B lebih ekonomis, ini kurang sesuai ya. Yang ketiga, C. Mengurangi kesalahpahaman. Ini betul juga. Yang D lebih praktis bisa jadi. Dan yang E lebih efisien bisa jadi. Nah, sekarang kita tinggal pilih yang paling mendekati. Nah, interaksi langsung ini kan interaksi yang dilakukan secara langsung. Jadi, keuntungan dari adanya interaksi ini, karena berhubungan dengan komunikasi yang disampaikan, berarti melalui interaksi langsung ini kita akan mengurangi kesalahpahaman. Berarti jawaban yang paling mendekati adalah C. Oke, selanjutnya kita ke soal yang nomor 6. Kontak primer terjadi pada perilaku A. Berjabat tangan, E. Membaca surat, C. Mengirim surat, D. Menonton televisi, E. Percakapan di telepon. Tadi di soal sebelumnya sudah dijelaskan kan tentang kontak primer, sekunder, dan sekunder tidak langsung. Di mana kontak primer ini kontak yang terjadi secara langsung bertatap muka, berjabat tangan, dan saling menyapa. Jadi jawaban yang tepat jelas ya, berjabat tangan. Yaitu kontak yang dilakukan secara langsung. Sementara untuk yang lainnya, membaca surat itu tidak termasuk kontak sosial. Mengirim surat termasuk ke dalam kontak sosial sekunder. Yang C, mengirim surat ini termasuk ke dalam kontak sosial sekunder. Jadi bukan jawaban primer. Kemudian yang D, menonton televisi ini tidak termasuk kontak sosial. Dan percakapan di telepon ini termasuk kontak sosial sekunder. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Cukup mudah ya teman-teman. Kemudian kita ke soal berikutnya, soal nomor 7. Berikut ini adalah contoh perbuatan yang tidak termasuk dalam interaksi adalah A. Budi mengirim surat kepada temannya, B. Toto menuliskan pengalamannya di buku harian, C. Bu Indah mengajar sosiologi di SMA kelas 12, D. Penonton bertindak histeris ketika bertemu seorang artis, E. Ibu dan bapak bercakap-cakap di depan rumah. Oke, kata kuncinya adalah yang tidak termasuk interaksi. Ingat konsep awal interaksi. Interaksi ini terjadi ketika ada kontak dan komunikasi. Maaf ya teman-teman kalau tulisannya jelek. Semoga bisa dipahami. Yang A, oke. Kita lihat yang A. Budi mengirim surat kepada temannya. Ini betul ya, termasuk interaksi di mana terjadi kontak, meskipun kontak itu tidak dilakukan secara langsung. Kemudian yang B, Toto menuliskan pengalamannya di buku harian. Nah, ini tidak termasuk interaksi ya teman-teman, karena di sini tidak terjadi kontak dan komunikasi di mana Toto hanya menuliskan surat pengalamannya di buku harian. Jadi dia tidak melakukan percakapan dengan siapapun. Berarti ini jawabannya betul ya teman-teman, pilihannya B. Yang tidak termasuk dalam interaksi sosial adalah Toto menuliskan pengalamannya di buku harian. Coba kita lihat yang C. Bu Indah mengajar sosiologi di SMA kelas 12. Nah, ini termasuk interaksi ya, di mana Bu Indah mengajar sosiologi di SMA. Berarti Bu Indah ini mengajarkan materi sosiologi kepada siswa. Jadi terdapat interaksi antara Bu Indah dengan siswa.
Oke, kita ke pilihan D. Penonton bertindak histeris ketika bertemu seorang artis. Sebenarnya untuk opsi D ini juga masih mendekati jawabannya, karena di sini belum tentu ya penonton ini apakah melakukan interaksi dengan seorang artis tersebut atau tidak. Tapi di sini kita pilih jawaban yang paling mendekati, di mana sudah jelas pilihannya B. Toto menuliskan pengalamannya di buku harian. Jadi tidak ada subjek, jadi tidak ada individu lain yang berinteraksi dengan Toto. Oke, yang E, ibu dan bapak bercakap-cakap di depan rumah. Nah, ini jelas ya, ini termasuk interaksi sosial, di mana ada ibu sebagai individu dan ada bapak sebagai individu yang saling berinteraksi dengan bercakap-cakap. Jelas ya teman-teman, untuk nomor 7 jawaban yang paling tepat adalah B. Toto menuliskan pengalamannya di buku harian. Selanjutnya kita ke soal nomor 8. Ciri-ciri interaksi sosial adalah di bawah ini, kecuali A. melibatkan lebih dari satu orang, B. ada sarana yang digunakan, C. adanya komunikasi, D. mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, E. dipengaruhi oleh faktor waktu. Oke, ada yang bisa jawab? Kita lihat opsi satu-satu ya. Ciri interaksi A. melibatkan lebih dari satu orang. Benar ya. Interaksi ini terjadi antara individu dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dan kelompok. Jadi melibatkan lebih dari satu orang. Kemudian kita lihat ke opsi yang B, ada sarana yang digunakan. Nah, ini tidak termasuk ya teman-teman. Kemudian yang C, adanya komunikasi. Betul, salah satu ciri atau syarat interaksi sosial itu harus adanya komunikasi. Yang D, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Nah, ini betul juga ya, ciri dari interaksi sosial, di mana harus ada maksud dan tujuan. Terakhir, yang E itu dipengaruhi oleh faktor ruang dan waktu. Nah, ini termasuk benar ya. Jadi, yang tidak termasuk ciri interaksi sosial adalah pilihan yang B, ada sarana yang digunakan. Oke, kita ke soal yang selanjutnya, soal nomor 9. Proses interaksi telah terjadi apabila A. Dua orang saling berpapasan di jalan, B. Dua orang saling duduk di teras, C. Ani dan Budi sedang mengobrol di telepon, D. Seseorang telah menonton pawai arak-arakan di jalan, E. Saling bentrok antara satu kelompok dan kelompok lain. Oke, ada yang tahu teman-teman? Nah, kita dari tadi sudah membahas mengenai interaksi sosial, syarat maupun ciri-cirinya. Teman-teman di sini pasti sudah paham yang termasuk proses interaksi itu di mana terjadi interaksi antara individu maupun kelompok dengan syarat adanya kontak dan komunikasi. Oke, kita lihat yang A. Dua orang saling berpapasan di jalan. Apakah ini termasuk interaksi? Nah, ini belum termasuk interaksi, di mana dua orang saling berpapasan belum tentu mereka saling menyapa atau saling menegur. Jadi ini belum pasti ya teman-teman, jadi jawabannya salah, tidak termasuk interaksi. Yang kedua, dua orang saling duduk di teras. Apakah termasuk proses interaksi? Jawabannya adalah tidak, di mana dua orang yang saling duduk di teras ini tidak melakukan kontak maupun komunikasi. Oke, yang C, Ani dan Budi sedang ngobrol di telepon. Apakah ini termasuk proses interaksi? Betul teman-teman. Di sini ada Ani sebagai individu, ada Budi sebagai individu juga. Jadi interaksi yang terjadi yaitu individu antar individu yang ngobrol di telepon. Jadi interaksi yang terjadi yaitu interaksi sekunder atau kontak sosial sekunder, di mana interaksinya terjadi melalui perantara telepon. Ini benar ya, otomatis. Soal nomor 9, jawabannya adalah C. Oke, kita lihat yang B. Seseorang telah menonton pawai arak-arakan di jalan. Nah, di sini belum pasti apakah terjadi interaksi atau tidak, karena bisa jadi penonton ini bersifat masing-masing. Oke, kita ke pilihan E. Saling bentrok antara satu kelompok dengan kelompok lain. Nah, ini termasuk konflik ya teman-teman. Jadi tetap jawaban yang paling tepat adalah
Pilihan C, Ani dan Budi sedang mengobrol di telepon. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban C ya teman-teman. Ani dan Budi sedang mengobrol di telepon. Oke, selanjutnya kita ke nomor 10. Hubungan yang saling menjalin antara seseorang yang memberi arti pada perilaku orang lain. Perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut dinamakan A. Interaksi sosial, B. Kontak sosial, C. Komunikasi, D. Hubungan masyarakat, E. Kerjasama. Baik teman-teman, ada yang tahu jawabannya? Ini soalnya cukup mudah ya. Kalian tinggal melihat kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu perasaan apa yang ingin disampaikan oleh seseorang nih. Berarti berhubungan dengan komunikasi karena ada perasaan atau pesan yang ingin disampaikan. Di mana teman-teman harus ingat nih, komunikasi ini terjadi ketika adanya komunikator, penerima, adanya pesan, adanya media, adanya umpan balik. Nah, jelas ya, komunikasi ini terjadi ketika adanya komunikator, orang yang ingin menyampaikan pesan, terus ada penerima, terus di dalamnya ada pesan, kemudian ada media. Media ini dalam arti apakah pesan itu disampaikan melalui lisan, tertulis, atau media lainnya. Kemudian ada umpan balik dari si penerima. Nah, itu merupakan syarat terjadinya komunikasi. Jelas ya teman-teman sampai di sini? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Ayah dan ibu pada suatu hari membicarakan kelanjutan belajar saya. Hal ini berarti ayah dan ibu melakukan proses A. Identitas sosial, B. Integrasi sosial, C. Interaksi sosial, D. Organisasi sosial, E. Problem sosial. Oke, nih teman-teman, dari awal kita sudah membahas banyak tentang apa itu interaksi. Ingat, interaksi itu terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Kita lihat pada soal. Di sini ada ayah, ada ibu. Kita anggap ayah ini sebagai individu, ibu sebagai individu. Nah, berarti di sini individu dengan individu telah terjadi interaksi, yaitu berupa adanya percakapan tentang membicarakan kelanjutan belajar. Berarti apa yang dilakukan ayah dan ibu ini merupakan proses interaksi sosial. Jelas ya teman-teman? Oke, kita ke soal selanjutnya. Secara individual, manusia berupaya untuk mengembangkan hidupnya. Upaya tersebut merupakan A. Kontak sosial, B. Tindakan sosial, C. Komunikasi sosial, D. Kerjasama, atau E. Imitasi. Oke, ada yang tahu jawabannya? Oke, kata kuncinya nih, seorang individu, dia sebagai manusia berupaya untuk mengembangkan hidupnya. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya, sesuatu itu dikatakan tindakan ketika memiliki arah dan tujuan. Berarti upaya yang dilakukan manusia secara individu itu merupakan tindakan sosial. Jelas ya? Selanjutnya kita ke soal nomor 13. Seorang anak yang memotong rambutnya menyerupai gaya seorang bintang tertentu termasuk melakukan A. Sugesti, B. Imitasi, C. Identifikasi, D. Empati, E. Simpati. Untuk menjawab soal ini, teman-teman harus ingat nih beberapa faktor atau pendorong terjadinya interaksi sosial. Apa saja? Nah, faktor atau pendorong terjadinya interaksi sosial ini semuanya ada dalam option, yaitu sugesti, imitasi, identifikasi, empati, dan simpati. Nah, dari opsi ini, mana yang tepat atau sesuai dengan pernyataan pada soal? Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman.
Yang pertama itu sugesti. Apa itu sugesti, teman-teman? Nih, sugesti ini semacam pandangan atau sikap atau pendapat yang diberikan oleh seseorang, kemudian diterima oleh pihak lain. Biasanya sugesti ini diterima tanpa pikir panjang. Apakah seorang anak memotong rambutnya ini termasuk sugesti? Tidak ya, teman-teman. Karena seorang anak ini memotong rambutnya ini menyerupai tokoh yang dia idolakan atau menyerupai gaya seorang bintang tertentu yang dia idolakan. Jadi tidak termasuk ke dalam sugesti dari seseorang. Oke, yang B, imitasi. Apa itu imitasi? Imitasi diartikan sebagai tindakan seseorang meniru orang lain. Hal yang ditiru itu bisa berbagai macam bentuknya, mulai dari gaya berbahasa, gaya bicara, hingga gaya berpakaian. Misalnya, seorang anak yang tiap hari melihat ibunya memasak nih, seorang anak perempuan. Kemudian anaknya ini terkadang meniru ibunya bermain masak-masakan, seperti itu. Kemudian yang C, identifikasi. Apa itu identifikasi? Identifikasi ini lebih mendalam dari imitasi. Jadi hampir sama nih dengan imitasi, cuma bedanya kalau identifikasi ini kecenderungan seseorang untuk menjadi sama persis atau identik dengan orang lain. Nah, di sini kita lihat soal seorang anak yang memotong rambutnya menyerupai gaya seorang bintang tertentu. Otomatis anak tersebut ingin identik dengan idolanya kan? Nah, di sini berarti peniruan seorang anak tersebut termasuk ke dalam identifikasi karena dia merasa ingin cenderung dengan idola atau bintang tertentu yang dia idolakan. Berarti jawabannya adalah C ya, teman-teman. Untuk empati dan simpati kita bahas di soal berikutnya. Next, soal nomor 14. Suatu proses kejiwaan seorang individu yang merasa tertarik kepada seseorang atau kelompok karena penderitaan yang dialami orang lain disebut A. Simpati, B. Sugesti, C. Imitasi, D. Mode, E. Identifikasi. Nah, di soal sebelumnya, di soal nomor 13, kalian sudah mengetahui kan pengertian dari imitasi dan identifikasi serta sugesti. Selanjutnya, simpati. Nih, apa itu simpati? Simpati ini merupakan ketertarikan seseorang kepada orang lain, sehingga seolah-olah mereka berada di dalam keadaan orang lain, jadi mampu merasakan perasaan emosional tertentu. Nah, kita lihat pada soal, kata kuncinya apa? Seorang individu yang merasa tertarik atau bersimpati kepada kelompok karena penderitaan yang dialami orang tersebut. Jadi, seorang individu ini merasakan penderitaan yang dialami oleh orang lain. Nah, berarti tepat ya, jawabannya adalah A. Simpati. Jelas ya, teman-teman? Kalau masih ada yang kurang, teman-teman bisa diskusikan di kolom komentar. Oke? Nah, selain simpati, ada juga yang dinamakan dengan empati. Simpati dengan empati ini memiliki arti yang hampir sama, yaitu keduanya ini merupakan suatu kondisi di mana individu ini ikut larut merasakan penderitaan yang diderita orang lain, atau ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kemudian, apa bedanya antara simpati dengan empati? Nah, untuk empati ini memiliki kepedulian yang lebih, di mana ditandai dengan tindakan nyata, misalnya ketika di jalan terjadi kecelakaan. Nah, seseorang tersebut merasa kasihan dan ikut menolong orang tersebut hingga mengantarkannya ke rumah sakit. Nah, itu termasuk ke dalam empati. Selain dia juga merasakan simpati terhadap kecelakaan yang terjadi, dia juga melakukan kepedulian, yaitu berupa tindakan nyata untuk mengantarnya ke rumah sakit. Udah tahu kan teman-teman bedanya antara simpati dengan empati? Jadi teman-teman tinggal ingat di mana keduanya memiliki arti yang hampir sama, yaitu ikut larut merasakan terhadap apa yang terjadi pada orang lain. Namun bedanya empati ini lebih mendalam, yaitu adanya kepedulian yang ditandai dengan tindakan nyata, seperti itu. Oke, teman-teman sampai sini cukup paham kan? Selanjutnya kita ke soal nomor 15. Proses imitasi pertama dilakukan seseorang di lingkungan A. Sekolah, B. Masyarakat,
C. Keluarga. D. Tempat kerja. E. Media massa. Oke teman-teman, ini cukup mudah ya. Tadi teman-teman sudah mengetahui apa arti itu imitasi, yaitu suatu proses atau tindakan meniru orang lain ya. Nah, proses imitasi ini dilakukan oleh seseorang pertama di lingkungan apa? Jelas ya teman-teman, pasti terjadi di lingkungan keluarga. Nah, contohnya seperti yang telah tadi saya sampaikan, misalkan seorang anak perempuan yang bermain masak-masakan karena meniru ibunya yang sedang memasak. Jelas ya teman-teman? Oke, ke soal selanjutnya nomor 16. Imitasi atau peniruan merupakan proses interaksi sosial karena proses ini A. Dapat memaksakan seseorang meniru orang lain. B. Dapat memahami lingkungan sosial. C. Mengakibatkan kepatuhan terhadap orang lain. C. Mengakibatkan kepatuhan terhadap orang tua. D. Menimbulkan sikap sopan santun. E. Mendorong seseorang untuk mematuhi nilai dan norma sosial. Oke teman-teman, ada yang tahu jawabannya? Ingat, kata kuncinya yaitu masih membahas mengenai proses imitasi atau suatu tindakan seseorang meniru orang lain. Nah, jawaban yang tepat adalah, lihat kata kuncinya peniruan. Kita lihat di opsi ini. Imitasi dapat memaksakan seseorang untuk meniru orang lain. Nah, jelas ya? Jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 17. Kecenderungan untuk meniru tindakan atau norma orang lain disebut A. Simpati, B. Empati, C. Imitasi, D. Identifikasi, atau E. Sosialisasi. Oke, soal ini masih berhubungan dengan proses imitasi dan identifikasi, di mana kedua-duanya sama-sama memiliki makna meniru. Di sini yang ditiru adalah tindakan atau norma orang lain. Berarti proses peniruan ini lebih mendalam dari proses imitasi. Jadi jawabannya adalah identifikasi. Nah, teman-teman ingat, identifikasi ini tidak hanya meniru perilaku saja. Bahkan dalam identifikasi ini, mereka akan meniru kepercayaan dari orang yang ia tiru. Karena orang tersebut merasa atau ingin mengidentikan dirinya dengan orang lain atau orang yang menurut dia menjadi panutan, baik itu idola maupun tokoh masyarakat. Oke, contoh nyatanya ya teman-teman. Biar teman-teman semakin paham ini, nih saya sajikan gambar. Ini adalah gambar seseorang yang melakukan identifikasi terhadap tokohnya, yaitu Superman. Nah, ini adalah seorang pria asal Filipina, di mana ia terdorong untuk melakukan operasi plastik berulang-ulang kali demi bisa terlihat seperti idolanya, yaitu Superman. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Oke, selanjutnya teman-teman kita ke soal nomor 18. Apabila ada kerabat atau tetangga yang berbahagia, kita pun ikut berbahagia. Hal ini dinamakan A. Imitasi, B. Sugesti, C. Identifikasi, D. Toleransi, atau E. Simpati. Nah, soal ini masih mengenai soal tentang faktor-faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial, di mana faktor tersebut meliputi imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Oke, di sini kata kuncinya apa teman-teman? Melihat, merasa berbahagia ketika orang lain berbahagia. Nah, ini termasuk ke dalam simpatik ya, simpatik yang positif. Tadi sudah dijelaskan di soal sebelumnya. Nah, simpati ini didefinisikan sebagai ketertarikan seseorang kepada orang lain, sehingga ia merasa seolah-olah berada di dalam keadaan orang lain dan mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, baik itu perasaan sedih maupun senang. Jelas ya teman-teman mengenai simpati ini? Oke, kita ke soal selanjutnya. Sebuah aksi individu atau kelompok dalam bentuk isyarat yang memiliki makna bagi si pelaku dan si penerima.
Dalam sosiologi disebut dengan A. Komunikasi sosial, B. Interaksi sosial, C. Tindakan sosial, D. Kontak sosial, E. Kontrak sosial. Oke, teman-teman ingat. Di sini kata kunci ada sebuah aksi dari individu atau kelompok. Dalam bentuk apa ini? Di sini dalam bentuk isyarat ya. Di mana memiliki makna bagi si pelaku maupun si penerima. Oke teman-teman, ada yang tahu jawabannya? Jika teman-teman menyimak soal-soal sebelumnya, pasti teman-teman sudah paham nih apa yang terjadi pada pernyataan soal nomor 19. Oke, ini kata kuncinya. Terjadi sebuah aksi antara individu atau kelompok nih. Nah, aksi tersebut memiliki makna bagi si pelaku maupun si penerima. Nah, dalam sosiologi hal ini termasuk ke dalam tindakan sosial. Nah, tindakan sosial ini, ingat teman-teman, yaitu sebuah tindakan yang memengaruhi atau dipengaruhi orang lain. Jadi ada feedback maupun makna. Di soal sebelumnya kan sudah dijelaskan, tidak semua tindakan itu dinamakan tindakan sosial. Karena tindakan sosial itu harus memiliki makna dan tujuan. Jadi pilihan C merupakan pilihan yang tepat. Oke, paham teman-teman? Kita ke soal selanjutnya. Sugesti merupakan reaksi langsung terhadap suatu anjuran yang didominasi oleh A. Pikiran, B. Kehendak, C. Perasaan, D. Naluri, E. Refleks. Oke teman-teman, ada yang tahu jawabannya? Nah, sugesti ini berkaitan dengan cara pandang. Nah, berarti sugesti berkaitan dengan pikiran. Jadi jawabannya adalah A. Sugesti merupakan reaksi langsung terhadap suatu anjuran yang didominasi oleh pikiran. Misalnya nih, contoh sugesti. Seorang dokter yang menganjurkan pasiennya untuk meminum obat agar cepat sembuh. Nah, tanpa pikir panjang, pasien tersebut pasti akan melaksanakan sugesti dari dokter tersebut karena keinginan untuk sembuh. Jelas ya teman-teman? Jadi sugesti ini berkaitan dengan pikiran. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 21. Tokoh yang membahas tindakan sosial adalah, nah ini teman-teman jawabannya A ya, Max Weber. Apa nih pandangan Max Weber mengenai tindakan sosial? Max Weber ini memiliki pandangan di mana tindakan itu merupakan suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Nah, itu adalah pandangan dari Max Weber mengenai tindakan sosial. Oke teman-teman, ingat di pembahasan sebelumnya, tidak semua tindakan termasuk tindakan sosial. Kenapa? Ingat, sebuah tindakan dikatakan tindakan sosial ini harus memiliki makna bagi dirinya dan orang lain. Misalkan, seorang individu yang marah kepada individu lain, kemudian si A melakukan pemukulan terhadap si B. Nah, si B membalas dengan pukulan balik. Nah, ini termasuk tindakan sosial. Meskipun tindakan ini termasuk tindakan negatif ya teman-teman, dan tidak patut untuk ditiru. Lalu, apa contoh tindakan yang tidak termasuk tindakan sosial? Nah, misalkan seseorang yang marah tanpa adanya tujuan tertentu. Misalkan dia marah dengan tiba-tiba dengan melemparkan berbagai jenis barang. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 22. Nilai dalam interaksi sosial berperan sebagai A. Pengendali tingkah laku, B. Pedoman pola pikir, C. Pendorong tindakan sosial, D. Petunjuk kehidupan sosial, E. Pembentuk budaya baru.
Nah, ini opsinya hampir semua mendekati ya teman-teman. Nilai dalam interaksi sosial berperan sebagai... Nah, ingat teman-teman, apa itu nilai? Nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik atau buruk bagi kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah peran nilai dalam interaksi sosial. Nah, teman-teman sebenarnya udah bisa menjawab. Di sini jawabannya adalah A, yaitu pengendali tingkah laku. Nah, teman-teman, apa perannya nilai itu dalam interaksi sosial? Di mana dengan adanya nilai, seseorang yang sedang berinteraksi sosial ini bisa mempertimbangkan nih dalam interaksi yang baik itu seperti apa. Dia menyampaikan pesan misalkan agar orang tidak tersinggung itu seperti apa. Nah, disitulah fungsi nilai atau peran nilai dalam berinteraksi sosial. Jelas ya teman-teman? Kemudian untuk opsi yang lainnya, misalkan yang B, pedoman pola pikir, ini tidak termasuk ya. Kemudian yang C, pendorong tindakan sosial, tidak termasuk juga. Kemudian untuk D, petunjuk kehidupan sosial. Nah ini teman-teman ini lebih spesifik. Jadi petunjuk kehidupan sosial ini berhubungan dengan nilai agama. Kemudian untuk pembentuk budaya baru ini berkaitan dengan adat. Nah, bagaimana teman-teman, sudah jelas? Jadi, nilai dalam interaksi sosial ini berperan sebagai pengendali tingkah laku, yaitu untuk mempertimbangkan bagaimana nih berinteraksi dengan baik. Oke, soal nomor 23. Dalam istilah komunikasi, seseorang yang mengirimkan pesan disebut A. Komunikator, B. Komunikan, C. Receiver, D. Pengirim pesan, E. Pemberi pesan. Soal ini cukup mudah ya teman-teman. Jawabannya adalah komunikator, orang yang mengirimkan pesan. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 24. Pengaruh yang diberikan seorang individu kepada individu lain disebut A. Imitasi, B. Sugesti, C. Identifikasi, D. Simpati, E. Motivasi. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, nih, jika teman-teman memperhatikan dengan seksama pembahasan soal sebelumnya, teman-teman bisa menjawab soal ini dengan mudah. Oke, kata kuncinya pengaruh yang diberikan seorang individu kepada orang lain. Nah, di sini berarti berhubungan dengan pemberian pandangan kan dari orang lain kepada orang lain. Berarti berhubungan dengan sugesti. Jadi jawabannya B ya teman-teman. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sugesti ini merupakan cara pemberian pandangan dan pengaruh. Nah, garis bawahi ya. Pemberian pandangan dan pengaruh kepada orang lain melalui cara tertentu. Jadi jawabannya adalah sugesti. Oke, kita ke soal nomor terakhir nih teman-teman. Soal nomor 25. Perhatikan contoh paragraf berikut. Soalnya cukup panjang ya. Amir seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi. Suatu hari, Amir ditelepon temannya Raja dari Kalimantan yang juga sebagai mahasiswa. Di dalam percakapan melalui telepon, Raja menyatakan bahwa dia bersama teman-temannya akan mengadakan studi banding ke perguruan tinggi Amir. Singkatnya, datanglah Raja bersama rombongannya dari Kalimantan yang disambut hangat dengan salam dan pelukan, serta mereka saling melepas kerinduan dengan bercakap-cakap dan bersenda ria. Pertanyaannya, dari contoh pernyataan tersebut tercipta suatu proses interaksi sosial yang menggambarkan adanya A. Orang perorangan, B. Orang dengan kelompok, C. Kontak dan komunikasi, D. Bersosialisasi, E. Saling melepas rindu. Ada yang tahu jawabannya teman-teman? Cukup mudah ya teman-teman. Di sini kita garis bawahi kalimat terakhir. Raja bersama rombongannya disambut hangat dengan salam
serta pelukan dari Amir. Kemudian mereka bercakap-cakap. Nah, ini termasuk ke dalam kontak dan komunikasi. Jadi proses interaksi sosial pada pernyataan tersebut menggambarkan adanya kontak dan komunikasi, di mana kontak yang terjadi yaitu terjadi dua nih, kontak melalui telepon, kontak sekunder, kemudian kontak primer dengan bertemu langsung, di mana Raja disambut oleh Amir dengan salam dan pelukan hangat, seperti itu. Jelas ya teman-teman? Nah, dari 25 soal tersebut, jika ada soal yang menurut teman-teman masih kurang jelas, atau teman-teman memiliki pendapat jawaban tersendiri, nih teman-teman bisa mendiskusikannya di kolom komentar. Cukup sekian pembahasan soal dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semangat belajar, terima kasih. Well, pembahasan soalnya is super clear and easy. Pastinya kamu udah lebih paham dong mengerjakan soal-soal seperti ini. So, to let you guys understand better about the questions, jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya. And don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu gak ketinggalan nonton video berikutnya. So, see you guys in the next video. Bye-bye!